Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 9 kelas 4 Muatan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Tema wawancara ini sudah kalian dapatkan dahulu waktu kita belajar di tema 3. Masih ingatkah anak-anak? Oke, untuk mengingat kembali, marilah kita saksikan pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan membahas wawancara tema 9 subtema 1 kelas 4 Muatan Bahasa Indonesia. Apa itu wawancara? Kalian tahu? Oke, wawancara adalah kegiatan untuk mencari informasi dengan cara tanya jawab. Dalam wawancara membutuhkan seorang narasumber. Apa itu narasumber? Ya, betul. Orang yang memberi informasi. Ada sebuah profesi yang kaitannya dengan wawancara. Ada yang tahu? Ya, betul, wartawan. Apa itu wartawan? Orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Wartawan juga disebut jurnalis. Dalam melakukan wawancara, ada tahap-tahapnya. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, tahap saat wawancara. Dan yang ketiga adalah tahap setelah wawancara. Kita bahas satu persatu tahapan wawancara. Pertama, tahap persiapan wawancara. 1. Menentukan tema atau topik agar proses wawancara terarah dalam satu topik. 2. Menentukan narasumber yang sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau kalimat tanya yang sesuai dengan yang kita harapkan. Apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa. Yang keempat, membuat janji dengan narasumber, baik waktu maupun tempatnya. Kita bahas lagi fungsi kata tanya yang dulu pernah kita bahas di tema 3. Apa? Berfungsi untuk menanyakan benda, hal, atau binatang. Siapa? Menanyakan orang. Kapan? Menanyakan waktu. Berapa? Menanyakan jumlah. Di mana? Menanyakan tempat. Bagaimana? Menanyakan keadaan atau cara. Dan mengapa? Menanyakan alasan. Tahap berikutnya adalah saat wawancara. Yang pertama, kita harus menemui narasumber sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Kita tidak boleh datang terlambat, harus tepat waktu. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang singkat dan jelas agar narasumber bisa memahami. Yang ketiga, mencatat dan merekam jawaban yang narasumber berikan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena kita sudah mendapatkan banyak informasi. Tahap berikutnya adalah tahap setelah wawancara. Apa itu? Yang pertama, merangkum jawaban narasumber menjadi sebuah tulisan yang mudah dipahami. Yang kedua, membuat kesimpulan wawancara. Kita menarik kesimpulan apa inti dari wawancara yang kita peroleh. Yang ketiga, membuat laporan wawancara, baik secara tertulis maupun secara lisan seperti di berita televisi. Kalian pasti pernah melihat berita di televisi maupun membaca berita di koran. Itu semua adalah bentuk laporan wawancara dari seorang wartawan. Demikian tadi pembelajaran tema 9 kelas 4 tentang wawancara. Sudah paham anak-anak? Oke, alhamdulillah. Jika kalian belum merasa paham, bisa kalian buka lagi buku tema 3 maupun tema 9 yang membahas tentang wawancara.
Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.